ada dua hal yang mau saya sampaikan untuk kita. Mudah-mudahan sekali lagi kajian ini akan menumbuhkan loyalitas kita, kesetiaan kita kepada agama ini. Insyaallah Allah pun akan memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita sekalian. Yang pertama harus mantap pemahaman kita. Dalam bahasa agama, ma'rifah. Mumpung 100%. Tidak boleh kurang. Yaitu tentang dua istilah. Iman dan kufur. Apa itu iman dan apa itu kufur? Iman perbuatan, bud. Orangnya disebut dengan mukmin. Terus kafir. Kafir orangnya, orang kafir. Perbuatannya kufur. Ini harus mantap pemahaman dua hal ini. Melawak pok, mencawo-cawo, rela iman. Jadi harus mantap. Jamaah Jumat yang mulia. Apakah mukmin dan kafir ini Allah memaksakan kepada kita? Ini pertanyaan. Apakah Allah memaksakan kita jadi orang mukmin? Atau apakah Allah memaksa orang lain menjadi kafir? Jawabannya tidak. Apakah mukhayyar atau musayyar? Ini mukhayyar. Ada hak pilih bagi kita. Tidak Allah paksa. Karena disebut dalam ayat la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan untuk masuk dalam Islam. Tidak. Sungguh telah jelas mana yang hak, mana yang batil. Hak pilih. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah, qulil haq min rabbikum. Katakan Muhammad, al-haq. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang memilih iman, berimanlah. Barang siapa yang memilih kafir, kafirlah. Jelaskan. Iman dan kafir dua hal Allah serahkan kepada kita. Selaku hambanya Allah. Pilih yang mana kita? Campur, nggak boleh. Pilih salah satu. Jamaah Jumat yang mulia. Ketika orang memilih kafir, bahkan hari ini katanya, saya nggak hitung juga, jumlah manusia di atas muka bumi ini mencapai 7 miliar. Terserah apa benar atau salah. Yang orang mukmin 1,8 miliar, Nahdlatul 2 miliar. Yang kafir lebih besar, 5 miliar penduduk. Manusia yang kafir kepada Allah. Muslim kecil. Itu belum lagi yang sesat lah, yang macam pelaku bidah, macam masuk dalam 1,8. Hadirin yang mulia, terhadap orang kafir, apakah Allah ada diatur dalam agama? Ada nggak taklif
Ada nggak perintah? Tidak ada. Tidak ada dalam ayat atau dalam hadis, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aqimus shalah wa atu zakah, enggak ada. Berhajilah kamu, tidak ada. Tidak ada perintah bagi orang kafir. Orang kafir ini orang bebas. Hana perintah, enggak ada. Kalaupun mereka ini berbuat baik, Allah hanya nilai, cuma hanya nilai secara horizontal. Dia musim-musim tsunami, mana urut tapi naik pegawai masjid, pegawai jenazah, pegawai rumah gula. Ada tak nilai sama Allah? Tidak ada, karena mereka kafir. Sama manusia ada. Itu namanya garis horizontal, vertikal putus. Baik, jadi orang kafir hanya perintah, bebas. Orang mukmin, kebalikan. Orang mukmin ini terikat dengan konsep wahyu. 30 juz dan ribuan hadis-hadis sahih. Aqimus shalah wa atu zakah. Haji, umrah, ta'awan walal birri wa taqwa, diwajibkan berperang. Mulai urusan semut sampai gajah, umat mukmin ini diatur oleh Tuhan. Keluar dari konsep pengaturan Allah, ini bisa dua efeknya. Bisa dosa besar, bisa kafir. Masya Allah. Jadi ketika kita memilih mukmin, kita diwajibkan berislam. Agama apa kita? Agama Islam. Islam bahasa Arab. Asal aslama yuslimu islaman. Apa arti Islam? Islam penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah memilih Islam sebagai agamanya harus sami'na wa ata'na kepada Allah. Itu. Maka dalam ayat dikatakan Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, yaitu orang-orang mukmin, udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang telah beriman, masuk kamu dalam Islam secara komprehensif, totalitas, menyeluruh Alah, saya tinggal satu aja, nggak boleh. Rusak Islamnya. Tidak boleh memilih beriman sebagian, kafir sebagian yang lain. Ini Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini beriman kepada sebagian dan kufur sebagian? Ini Yahudi. Maka semboyan mereka sami'na wa asaina. Kami dengar dan siap kami langgar. Masya Allah, Yahudi menyubah bahasa dan kape. Lalu kayak mana? A, Z, kafah. Kita perjelas lagi. Jamaah Jumat yang mulia. Ibadah mengikuti Al-Quran dan hadis atau salafus saleh. Khairun nas qarni summa yalunahum. 3 generasi terbaik. Ya, persoalan ibadah. Ketika dia berekonomi, cara midapeng, usaha dalam hidup, mempertahankan kehidupan, kabaju riba.
berurusan dengan ribawi. Berarti dia telah engkar, nggak kafah lagi dia. Sering kita sampaikan, guru-guru yang menyampaikan, 1 peser makan uang riba sama dengan dia sudah berzina dengan ibu kandung. Kalau 2.000, kalau 5.000, kalau berjuta-juta uang riba, bisa dihayal nggak? Ini orang telah yakin seperti itu, yakin Anda murtad, telah keluar dari Islam. Meskipun kamu salat, kamu puasa, kamu haji, umrah, berbuat baik, Anda murtad. Masya Allah. Kenapa? Beribadah secara Islam, berekonomi, kasar kafe. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Ingkun tumbuh jika orang beriman. Itu. Kemudian beribadah Islam, berekonomi Islam, berpolitik kafir. Sih. Kai pilih urung-urung kafir. Dalam benaknya ya udahlah kita Islam. Ibadah ya udah Islam lah, ekonomi kita Islam, politik hak saya ada, nggak ada hak. Muslim kafah. Politik juga Islam. Apa arti politik? Politik itu kan mengatur. Seluruh para nabi itu tokoh politik, Rasulullah tokoh politik. Pengaturan yang utama, pengatur yang utama. Rasul. Kita orang Islam, Masya Allah. Ya taat, mana Pak? Haji Bapak, Bapak umrah. Udah kali berapa Pak? Kali 20. Kalian gaya hidupnya, politiknya memilih orang kafir sebagai pemimpin, rusaklah ibadahnya. Kayak mana dia beragama seperti ini? Ini tahun baru ini. Mari kita awali hidup. Komitmen dengan Islam. Dari sejak zaman dahulu sampai hari kiamat ada saja orang-orang yang baik. Kalau dulu Masyita tinggal dalam istana, siap direbus. Kan gitu. Ya, pada masa Nabi, ya, pada masa Nabi juga banyak orang-orang disiksa. Siap digantung, siap dibakar untuk Islam. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini komitmen dengan Islam, Islaman. Ini yang sudah hancur kita. Kalau belum cukup gaya, buat baju riba, hodabah ibadahnya. Ini adalah orang-orang bangkrut nanti hari kiamat. Pilot. Dia merasa muslim, merasa masuk surga, ternyata dia dicampakkan dalam neraka jahanam. Akibat enggak makrifat tentang Islam. Itu. Allah menampakkan contoh kepada kita. Zaman dia mulia. Ini yang kedua. Nenek kita Adam, nenek manusia, nenek jin, iblis. Ini grandmaster dua-dua. Zaman Jumat yang mulia. Kenapa ini dua-dua orang melakukan kesalahan terhadap Allah? Melakukan pelanggaran. Adam pernah melakukan pelanggaran kepada Allah. Iblis juga pernah melakukan pelanggaran kepada Allah. Kenapa Adam alaihissalam tidak diklaim dengan neraka? Dan dimaafkan, diterima taubatnya. Kenapa iblis diklaim jahanam? Ini Allah nampakkan pada kita agar kita tidak salah gitu. Sudah dicontohkan ini dua sosok yang paling tinggi. Satu diklaim neraka, satu diklaim diterima taubatnya surga. Kita pilih yang
Jangan salah pilih lah. Kita lihat iblis dulu. Kenapa iblis salah? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika diperintahkan sujud pada malaikat, semua sujud. Iblis nggak mau, abah, enggan, dan dia menyombongkan diri. Dia kafir. Diklaim sama Tuhan, kau kafir. Dalam surah Al-A'raf dikatakan, qal ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepada kamu sujud? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Yang negara kesombongan iblis, lung lebih gede daripada Ci. Urang sombong hai sebut nama. Menyoji hana sombong kayak gede, lung lebih gede daripada Adam. Tidak, minhu, Ji, nggak mau sebut nama. Dalam kehidupan Danu Kinacin, perang-perang iblis. Karya lung lebih gede daripada Ji. Nah, karya lung kayaknya lebih bagus daripada Bapak Polan. Kan bagus. Bapak Ibrahim misalnya. Ji yang ada iblis. Rubah gaya 1446 Hijriah. Sebut nama. Menjih-jih tak mengalah. Yang ada iblis. Oke. Lalu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan tak pantas aku sujud kepada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khair. Saya lebih baik. Sombong. Inilah sebab kafir. Hati-hati dalam hidup kita. Yung gedenya, hai, ha, salah ilela, alah, lehu tumayang atas tumayang lah. Maghrib, tumayang lah. Malahnya, Isya tumayang lah. Subuh, tumayang lah. Anak jago, murtad. Aku nggak sempat, nggak ada urusan. Yang murtad, dia melawan, mengingkari hukum Tuhan. Ilan yang terjadi baca ayat-ayat. Jadi yang bawa orang kopi baca ayat cik. Gabung menayat tadi murtad, kafir. Hati-hati. Projek Tuhan tidak jaga kalimat yang mulia. Berbeda dengan Adam. Adam disebut dalam Al-Quran ayat 129 kalau nggak salah saya, surah Toha. Wa ahidna ila Adam min qabl. Kami perintahkan kepada Adam sejak dahulu, Adam fala taqrabu hazihi syajarah. Jangan dekat pohon itu. Apa kata Allah? Fanasia. Dia lupa. Dua. Walam najid lahu azma. Kata Allah, kami tidak mendapati pada Adam azam, ketetapan yang kuat untuk makan buah khodi. Lupa. Maka diajarkan oleh Allah. Adam sudah berbuat zalim, diajarkan. Adam, baca. Rabbana zalamna. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah Jumat yang mulia. Adam melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, fanasia, lupa. Tidak punya kekuatan hati yang mantap untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Iblis dilawan. Ibadah ikut Quran Sunnah. Ekonomi, Quran Sunnah juga. Politik, Quran Sunnah juga. Loh, ini kan jawaban iblis. Ini orang
tidak selamat iman menurut Tuhan. Maka katanya orang cita tersampau bang dengan tanya manggung. Jangan itu ya sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak ada guna. Ya makhluk matinya dengan acara ini. Mari menurut Tuhan masuk kita dalam Islam kafah. Apa itu riba? Anda Muslim, kenapa bukan riba? Muslim, kenapa cara politikmu memilih kafir? Tidak ada yang Islam? Alah, ini kan urusan politik. Oh, politik itu Islam. Kafah. Apa alasan dia keluar? Mau jadi seperti orang Yahudi? Semua yang kita sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh. Mukmin pilihan. Maka kalau kita sudah memilih kita jadi orang mukmin, berislamlah yang totalitas. Mulai urusan semut sampai gajah, hanya kecuali tidak ada. Nah, maka saya sampaikan dalam kesempatan ini rujuk Tuhan. Ya, nanggro yang kan menerima banyak agama, yang kali mangbo agama. Jangan kita pikir diri kita Islam. Saja haji tapi umrah tapi infak tapi kurban tapi ternyata kita kafir. Kenapa? Dia menolak ajarannya tidak Islam semuanya. Ya pulang orang di sini kalian. Jika mau ikut ya. Anak-anak muda SMP SMA, kamu model gaya pakai ilmu puntung. Puna ina orang tu. Mana anak muda tertampak je gaya. Itu bukan gaya Islam. Anak agama. Yang enam pula. Gaya-gaya pakai ilmu puntung gurunya anak agama SMP SMA ya. Ini kan sudah keluar dari Islam. Cara berpakaian. InsyaAllah. Oleh karenanya, orang beliau juga kata dia boleh. Ya, mereka kalau bawa orang pernikahan ini kayak jilbab tu je. Anda kalau kahwin Pak Haji, anda mak ilmu damat bawa dari dia kena buat anda. Kalau memang kita komitmen dengan Islam, saya ini khutbah kita sekalian. Mari kita masuk Islam kafah, tidak ada satupun A, Z, sedikit pun tidak bisa keluar dari konsep Islam. Sedikit dia keluar, rusak Islamnya, rusak imannya. Pilih aja kafir lebih aman. Orang kafir hanya tuntutan apa-apa, mau pakaian seenaknya, mau makan seenaknya, up to you lah. Muslim nggak bisa. A, Z, tuntas. Inilah yang disebut dengan istiqomah.